itu jelas-jelas sesat, tapi dia masih belum bisa mengaku menjelaskan sama saya. Seperti simbol-simbol kayak gini. Ada gambar-gambar naga kayak. Ya enggak, itu ngerugiin kalian apa enggak? Hah? Ngerugiin kalian apa enggak ini? Ya ngerugikan masyarakat. Dari mana ngerugiinnya? Dari mana ngerugiinnya? Menyontoi. Jangan tunggu sebentar, saya sampaikan dulu kepada Abah. Nanti kalau semua Abah berkenan, nanti beliau datang ke sini. Nggih. Silakan ditunggu sebentar, nggih. Diajak ngobrol nggih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya. Saat ini santrinya juga. Nah, iya. Monggo ta duduk. Duduk. Oh, berarti seperti minyak apa dupa itu tidak boleh. Tidak disebut dengan wangian. Apa? Untuk mengundang pengaruh gaib. Pak, bentar Pak ya. Jenengan bilang kayak dupa itu nggak boleh pakai untuk ini coba ya. Jenengan kan berani nggak? Ayo kita datang tokonya yang jualan dupa itu. Nah, jenengan larang itu berani nggak kira-kira? Nah, udah. Nah, sekarang pengen nanya, jenengan pakai jam ini buat apa? Jenengan pakai jam ini buat apa? Nah, buat waktu kan sama aja Pak, kayak simbol-simbol ini juga Pak. Kayak simbol-simbol sama aja. Gitu loh. Biar bisa duduk. Islam itu masuk ke tanah Jawa, terutama ke Indonesia ini pun dengan cara merangkul, bukan memukul, dengan cara mengadopsi budaya. Masa pondokan gambar kayak gini? Hanya kayak seperti saya bicarakan. Makanya aku tuh suruh saya ke sini. Simbol-simbol kayak gini. Mari kita temukan. Ini yang akan saya ceritain sama ini. Ada kerisnya raja. Itu ada naga-naga kayak gitu kita. Beda-beda apa ya? Ini kan tentang kesirikan kok. Bener. Apalagi ada cara-cara kayak gini. Bakar-bakar dupa kayak gini. Kan ini yang jelas sirik. Sirik itu. Ada gambar-gambar seperti Listrik naga. Mari kita temui Samsuddinnya. Lihat gimana? Lihat. ada apa aja sana. Ini yang simbol-simbol kayak gini memang pasti ada. Kita saya ceritain ini seperti kayak gini. Tentang kemusyrikannya Samsuddin seperti kayak gini. Jadi gambar-gambar bukti abu, banyak sekali bukti yang sudah terlihat. Mari kita temukan. Ini. Gak patah untuk dicontoh. Bukan tuh kan kelihatan banyak orang seakan-akan dia menyampaikan yang Juga menyontohkan orang-orang yang tidak benar itu.
ceritakan ini. Simbol-simbol kayak gini, fondasi yang kayak gini yang enggak. Jadi naga. Naganya. Oh, ini harus apa ya? Dragon ya. Para rekor pedang-pedang. Keris-keris. Kan ini label-label simbol-simbol pemusriknya apa? Ya, ojo itu kalau toko dan toko artinya apa? Apa kayak gini memang patut ya, seperti kayak gini. Fondasi kayak gini memang patut untuk dicontohi oleh masyarakat. Samsudin itu udah tentu jelas-jelas sesat, tapi dia masih belum bisa mengakui. Dia masih ngeyel, masih belum bisa mengakui dia. Enggak, bawa aja itu itu saja. Dan dia Bukan sekarang udah lihat sendiri kan pondok-pondok pesantrennya Samsudin ini. Makanya saya undang kita ke sini untuk bisa menjelaskan sama Samsudin. Ya itu kayak gitu kan, kadang-kadang apa itu nggak paham. kalau orang Islam kan nggak ada kadang-kadang batu kayak gitu. Ya, Itu kan mungkin kandangnya waktu saya juga bingung, terus biasa menjalankannya tentang apa, simbol apa yang dijalankan sama Samsudin, saya belum paham. Udah tahu dia itu jelas sesat. Assalamualaikum. Siapa ini santrinya? Ini santrinya. Dari mana? Dari jauh-jauh sana. Gak perlu tahu kamu. Saya datang ke sini untuk baik-baik, untuk mengumpulkan untuk bisa menjalankan hal-hal yang tentang pendidikan, kegiatan-kegiatan yang Di luar hari ada apa? Kayak gambar ada yang di sini, ada gambar keris, ada gambar naga, itu salah. Salahnya itu di mana? Kalau pondok pesantren tidak ada namanya kayak tangkap musika. Apalagi ada bahasa. Tahu gunanya ini apa enggak? Tahu gunanya apa enggak? Kenapa kok ada seperti ini? Yang jelas. Ini adalah sebuah apa namanya? Seperti aksesoris. aksesoris apa? Dan Kayak istana gini. Ini buat agama Islam itu ya dianjurkan seperti kayak gini. lah, ini kan hanya sebuah tembok toh. Sama aja untuk menyontoi yang tidak benar sama masyarakat. Yang tidak benarnya itu di apanya sih? Ya, seperti simbol-simbol kayak gini, menyontoi Ada yang gambar-gambar jelas. naga kayak. Yang enggak itu ngerugiin kalian apa enggak? Hah? Ngerugiin kalian apa enggak ini? Ya ngerugikan masyarakat. Dari mana ngeruginya? Dari mana ngeruginya? Gambar ini Menyontohi. contoh ini salah. Ini bukan gambar-gambar keris. Santai aja. Ayo, Naga itu gambar-gambar kayak kita pinar aja, monggo. salah. Monggo kita masuk aja yuk. Kita ngobrol di dalam aja. Sudinya ada. Ada. Monggo silakan. Bagus itu. Silakan nggih, monggo. Monggo, kita ngobrol di dalam Saya aja. bawa abu saya dari jauh-jauh ke sini kan untuk memperjelaskan. Jenengan kan sering ke sini ya? Iya, tentunya. Kok gak kapok ya? Dinasehatin sama saya, Samsudin itu masih belum bisa memahami tentang kegiatannya dia. Oh gitu. Kenapa kamu ikut-ikut saya? Ikutin gitu. Bener pasti. Benernya jadi tahu kan. Itu masalah benar dan enggaknya urusan kita ya. Bukan itu. Nah, Enggak benar jalan. di mana yang enggak benernya di mananya?
Nah ini tuh lambang aja ini. Lambang naga aja ya simbol. Kalau enggak, datangan saya di sini jauh-jauh mau ketemu sama Samsudin. Iya, ditunggu sebentar. Ntar lagi kan lagi mau sholat jamaah asar. Jadi setelah sholat jamaah asar nanti bisa bertemu dengan Abah. Nggih. Ya. Kalau seumpama berkenan ya silakan ditunggu. Kalau seumpama tidak berkenan saya sampaikan dulu. Jenengan dari mana, namanya siapa, nanti saya sowankan. Itu penjelasannya sudah sampai di itu. Nanti kita jelaskan setelah ketemu. Ya maksudnya ketika saya mau menjelaskan kepada Abah, saya juga harus tahu identitas jenengan, tujuannya jenengan itu yang bagaimana. Intinya penjelasan kita datang ke sini itu hanya untuk bisa meluruskan tentang agama. Masih tetap untuk meluruskan saja. Baiklah kalau begitu. Ini sudah jadi satu rombongan ini ya. Iya. Oke, siap. Jenengan tunggu sebentar, saya sampaikan dulu kepada Abah. Nanti kalau semua Abah berkenan nanti beliau datang ke sini, nggih. Silakan ditunggu sebentar, nggih. Diajak ngobrol nggih. Monggo. Agak, Ku. Saya ngobrol, Ku. Aku tak nyeluk Abah, Ku. Hah? Jangan jelasin. Dia nanya bertanya patungan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya. Ini santrinya juga. Nah, iya. Sama-sama. Monggo tak duduk, monggo. Duduk aja. Ya, santai. Monggo. Ya. Dari mana? Dari mana? Kita dari mana? Nggih. Sebenarnya nggak tahu dari mana. Kita di sini mau ngelurusin aja. Di sini udah banyak pengaduan juga mengenai ajaran-ajaran yang dilakukan di sini. Di Pondok ini, terutama santri saya pernah datang kunjung sini. Ini ada sesuatu yang sifatnya penyimpangan-penyimpangan, tidak sesuai dengan syariat-syariat agama. Makanya kita ingin jelas seperti apa ini. Bahkan di saat kita masuk ke padepokan ini pun terlihat banyak bangunan-bangunan yang seperti layaknya dulu pernah dilaksanakan pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita butuh penjelasan. Kalau memang menyesatkan ya ini tolong dihentikan. Ada yang bisa ngejelasin dengan simbol-simbol seperti yang di depan ini? Yang mana? Kayak gambar-gambar keris itu kegunaannya apa? Ya kita kayak simbol-simbol naga kayak begini itu cuma filosofi aja. Jadi kata orang Jawa kayak simbol naga itu filosofinya nogo, itu notorogo. Jadi kita diajarkan berdakwah itu ya lewat simbol-simbol kayak gini juga. Biasanya naga itu kita disuruh untuk menata raga kita supaya harus berbuat baik kepada orang, harus berbuat baik kepada sesama. Dan sampai jangan menyalah-nyalahkan orang kayak gitu. Kita nggak menyalahkan, kita hanya menunjukkan sesuai syariat dengan agama atau enggak. Iya juga kita kan menyebutnya tidak kok menjunturkan panjenengan. Itu muslim. Apa? Muslim. Muslim. Nah, kalau muslim tahu dong aturan-aturan Islam. Iya tahu. Tapi yang menyimpangnya itu di mana? Iya simbol-simbol tahu perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Gimana? Gimana perjalanan gimana? Patung yang di Mustasya. Ya dijelaskan biar nggak salah paham. Iya, itu kan ada sebuah patung seperti patung. Maka harusnya tidak digunakan. Lupa juga bukan bahan nyawa. Lupa ini kegunaannya untuk apa? Kalaupun mau wewangian, ya wewangian yang sewajarnya. Ini anjuran saya. Berarti kayak wewangian itu harus wewangian yang kayak gimana? Wewangian seperti sekarang udah ada dari minyak kasturi. Oh. Udah jelas-jelas itu sesuai sunnah. Sunnah.
Berarti kalau kita sebagai orang ya, sebagai orang, jangan kok sebagai orang Islam, sebagai orang biasa memakai wangian-wangian yang tujuannya untuk ya biar wangi. Kita beribadah menggunakan wangian biar wangi, kan anjurannya kayak gitu, sunnah Nabi. Lah wangian itu wangian yang seperti apa? Cuma minyak apa itu? Minyak. Itu tolong jelaskan coba. Oh, berarti seperti minyak apa dupa itu tidak boleh. Tidak disebut dengan wangian. Apa? Mengundang makhluk gaib. Untuk mengundang makhluk gaib. Itu kan salah satu. Pak, ntar lu Pak ya. Jenengan bilang kayak dupa itu nggak boleh dipakai untuk ini untuk itu Pak ya. Jenengan sekarang berani nggak? Ayo kita datang ke tokonya yang jualan dupa itu. Nah, jenengan larang ke situ, berani nggak kira-kira? Sekeliling. Hah? Kan beda lagi. Mereka kan jual. Udah. Ini kan kalian ini kan siar. Nah, Udah. sekarang pengen nanya, jenengan Udah. pakai jam ini buat apa? Udah. Jenengan pakai jam ini buat apa? Buat waktu. Nah, buat waktu kan ya sama aja Pak, kayak simbol-simbol ini juga Pak. Kayak simbol-simbol ini sama aja. Gitu loh. Ini saya ingin ketemu langsung Iya. sama jenengan kalian. Iya, siap. Jadi gini, kayak para sahabat dulu kan membukakan apa yang asap-asap itu namanya apa sih? Apa itu? Apa? Lenggih kan ada toh dulu itu. Itu apa namanya? Saya nggak tahu apa itu. Tapi ini. Itu apa namanya? Lah saya cuma tanya. Enggak jelasan lagi terus. Itu namanya apa? Menggunakan asap kayak gitu, kamahal kiam. Itu apa namanya? Itu budaya. Oh, itu budaya. Berarti ketika kita menggunakan apa namanya dupa, sama saja kan halnya dengan asap. Apa bedanya? Ini deh, sekarang saya ingin ketemu langsung sama. Loh, ini dijawab kan panjenengan tadi udah mendesak saya untuk menjawab. Sekarang saya menjawab, coba jelaskan kepada panjenengan. Caranya bukan hanya sekedar dupa. Bukan sekedar wewangian. Makanya mau kita kupas Ya, ini sama ya kiai kalian itu. Betul. ya udah kalau panjenengan mendesak tadi kan panjenengan Tanyanya ini patung. Itu simbol patung itu apa itu? Naga ini. ya ini cuma untuk simbol bahwasanya kita itu sebagai pengiling-iling, kita menciptakan patung naga atau membuat patung naga itu sebagai simbol kita itu nogo. Orang Jawa bilang nogo itu notorogo. Jadi saya ingin tanya sama sampean. Iya, Segala sesuatu ilmu itu datangnya dari mana? dari Allah Subhanahu wa taala Pada siapa? kepada Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad ke malaikat Iya, kepada malaikat ya disampaikan wahyu kepada Muhammad. Nabi Muhammad alaihissalam. Iya. Nabi Muhammad alaihissalam sudah memaparkan dan menjelaskan kepada para sahabat sampai kepada kita, ya gak? Bahwa segala sesuatu di zaman Nabi sebelumnya, di zaman Rasul sebelumnya disempurnakan oleh Rasulullah, oleh para sahabat. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya. Seperti ini kan pernah dilakukan pada saat zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Betul toh? Iya, terus. Meyakini kan dengan perjalanan para nabi. Dulu itu kan para sahabat para orang-orang yang terdahulu atau kalau mengajari orang Badui ya. Dulu kan meyakini bahwasannya patung ini seakan-akan kan mempunyai kekuatan. Tapi di sini kita tidak meyakini bahwasannya naga itu memiliki kekuatan, itu tidak. Hanya filosofi, Pak. Semua alibi bantahan para kaum dulu kafir begitu. Alibi dul kafir. Kan dulu itu memberantas karena patung itu dianggap memiliki kekuatan daya tarik. Tapi kita itu tidak menjelaskan tentang itu semua. Ya, itu toh. Kenapa dihancurkan oleh Nabi alaihissalam? Karena mengundang seperti itu, mendekati semua kesyirikan. Ini toh yang kita pertanyakan seperti itu. Dengan ritual segala macam ataupun kekebalan dengan amalan-amalan apa yang dilakukan di sini. Ya udah, kalau panjenengan tidak setuju dengan pendapat saya tentang penjelasan naga. Ya. Terus kita melakukan ritual. Yang dimaksud ritual yang apa, Bapak? Ya makanya saya langsung ketemu kiai kalian. Itu kan seperti kayak bakar dupa kayak gitu kan, seperti kayak ritual. Kayak ritual. Ya, dukun kayak gitu. Ya, kayak kita ritualnya apa aja? Dupa aja atau nggak menyebut lain? Apalagi? Kayak gitu. Kesirikannya banyak. Masa kita pernah menggunakan menyan? Sekarang seperti gitu. Loh, kalau panjenengan mengutarakan kalau kita menggunakan menyan, berarti panjenengan fitnah loh. Hukum bid'ah itu tahu. Hah? Hukum bid'ah itu tahu. Bid'ah itu apa dulu? Ada
dulu toh panjenengan itu satu soal dibereskan baru melanjutkan soal yang lain. Tadi udah bertentangan satu patung. Tadi apa namanya tadi ritual itu dulu. Habis naga udah saya jelaskan. Sekarang ritual. Iya, ritual yang sekarang dilakukan ini seperti apa? Saya ingin tahu dulu. Itu kan bahasa ritual kan bahasanya dukun. Boleh panjenengan bahasanya doa, boleh panjenengan terserah. Kalau apa nama yang kanan yang menyebut doa, kalau yang kiri menyebutkan ritual. Nggak apa-apa perbedaan itu. Jadi maksud ritual itu bagaimana? Tadi loh saya jelasin. Saya belum menemukan nih ritual seperti apa. Ya katanya santri panjenengan tadi apa? Kayak menggunakan menyan. Menyan tadi ya. Loh panjenengan kita pernah menggunakan menyan. Ada buktinya. Itu kan lihat dari itu kan. Loh ya toh, kalau panjenengan tidak tahu dan aslinya berarti panjenengan fitnah. Fitnah itu tidak boleh dilakukan kita sebagai umat Islam. Apakah itu disebutkan bid'ah? Udah itu proses pelaksanaan. Ya udah, terserah. Ritual kalian. Oke. Ya. Ini kita belum tahu persis ritual kalian. Tapi yang jelas secara depan gerbang itu kita lihat kayaknya sesuatu yang memang sifatnya ada proses-proses penyimpangan. Ajaran nggak ada. Makanya saya ingin tahu kejelasan ini apa patung-patung seperti ini. Patungan tadi sudah saya jelaskan. Mengenai tradisi kalian. Iya tradisi kita sebagai simbol aja. Udah tadi panjenengan apa menyarankan untuk tidak. Berarti kan ini bertolak belakang antara ajaran sampean dengan saya. Gini loh ya Pak, Gimana? kan tadi sampean hanya Mama sudah ngejawab. Ini pertanyaan jangan diulang-ulang terus. Nanti nggak ada jalan keluarnya. Jangan kan nanya kayak gini patung kayak gitu kan udah dijawab kan. Masih kurang sampean. Ayo, ya udah. Karena musola sudah adzan, sekarang udah waktunya menjelang sholat asar. Monggo Ya udah gini. bareng-bareng untuk berjamaah sholat asar. Ya udah kalau saya ada apa namanya kesalahan omong atau membuat omongan saya menyakiti panjenengan atau tingkah laku yang menyakiti panjenengan, saya meminta maaf. Karena sekarang udah waktunya sholat, ayo kita sholat dulu. Ya nggak apa-apa. Pertanyaan saya tadi belum panjenengan jawab nggak apa-apa. Itu haknya panjenengan. Yang penting kita melakukan sholat dulu. Ajak berjamaah gitu ya. Iya. Silakan jamaah, masing-masing kita jamaah. Oke siap. Karena kan kita ngelihat dengan sesuatu seperti ini aja, kita masih ragu untuk berjamaah sama kalian. Astagfirullahaladzim. Aku aslinya itu ingin menjawab terus loh. Udahlah tinggalin. Aslinya saya itu ingin menjawab terus. Apakah kita ini sholat itu berjamaah, sholat itu menghadap siapa? Kalau bertanya satu itu diselesaikan dulu. Jangan pindah kata-kata yang lain atau topik yang lain. Dengar nggak? Dengar nggak? Iya saya dengar. Jangan berkala. Kamu juga dengar nggak? Diam. Ya udah daripada ya daripada ayo kita jamaah dulu ayo. Maaf ya Pak ya, jamaah dulu ya. Kalau nggak berjamaah nggak apa-apa. Kita selesai. Kalau bertanya itu satu dihabiskan dulu. Ayo jamaah dulu, jamaah dulu. Jangan bilang-bilang musrik sabet mukanya kamu. Ya kayak gitu Kang. Biasa. Ya kita itu harus menjawab aja sih. Masalah orang nggak percaya dengan kita, tidak mau apa mengambil saran dari kita, ya terserah panjenengan. Ya minta.
ada juga ya. Iya, lama sekali ya. Sudah lembu ya. Ini Nusantara pegang tali Allah. Itu kan pada punah gini kan itu udah ini kan. Udah jelas. Ya jelas-jelas kayak gini. Ini apa? Enggak pondokan Barang kayak siapa yang bisa menyantet Ustaz Sudin akan diberikan uang sampai 1 miliar. Sombong. Tuh. Nah, bukannya dia itu kan kayak gitu. Seolah-olah dia itu kan udah kuat. Iya, kekuatan. Punya kekuatan intinya. Simbol-simbol dia itu. Jadi mau memamerkan segala sesuatu Itu kan nggak boleh dia juga itu memamerkan kayak gitu. Kesombongan itu kan nggak boleh. makanya kita buktikan, kita bawa itu tadi kita buat rujukannya. Kan pondok Nusantara memegang tali Allah, menjalankan sholawat Bro, kayak di bidang kayak di tidak pantas kan? Ini di tangannya media apa yang dipegang? foto, patung, simbol Ada patung, naga lagi. Keris itu. naga. Apa ini? Tetap aja ini ngeyel susah dijelasinnya ya. Makanya kan saya bawa ke sini itu kan aku kan biar tahu gitu kan kemusyrikannya dia itu biar tahu. Kita harus memberantas itu hanya untuk bisa agamanya itu agama lurus. Jangan seperti agama menyeleweng kayak gini, sesat. Udah jelas sendiri kan? Suatu menyontohkan yang tidak benar. Banyak orang kedatangan. Contohnya pondok ada kayak naga apa Benar ini. Kita datangin aja seperti. Kita datangin aja. Iya. Datangkan aja. ya tanyakan aja udah ada belum. Tanyakan aja dulu aja. Go. Kalau berenang juga. Iya. Silakan duduk dulu. Silakan. Nyantai mawon. Rokok. Tidak ngerokok. Kopi ngopi enggak juga. Ngopi di. Rokok enggak? Iya. Iya. Jangan duduk, Mas. Ya.
Ya ada, kita lagi terus ya. Dan jelas kalau di sini tuh harus sabar. Ya, yang lain juga apa? Jangan harus sabar. Intinya hanya itu sih. Tidak bisa langsung ketika orang datang gitu. Ada apa? Sampai ini jenengan santri ya? Santrinya ya? Saya, alhamdulillah, ya bisa Dari dibilang. mana? Ini apa? Dari mana? Aku bawa ya, nih berapa ya? Dari mana? Dari mana? Ini tahu aja. Kenapa kok bisa sampai? Sudah daftar belum? Yang bagian terima tamu siapa sih hari ini? Hah? Yang terima tamu siapa? Daftar dulu ya? Yang terima tamu siapa hari ini? Pak Maman mana Pak Maman? Yang terima tamu hari ini siapa Pak Maman? Muafik. Udah daftar belum beliau tadi? Belum ya. Suruh daftar dulu. Jadi di sini kan ada laporan ke desanya. Jadi KTP itu perlu diserahkan dulu. Paling tidak ada, kalau mau masuk ke rumah orang ya kayak begitu. Jadi kita menghormati panjenengan, ya. Panjenengan juga menghormati kita, kayak gitu. Terus tadi itu lagi sholat sampean disuruh sholat ya? Apa jangan-jangan nggak sholat teman ini? Kita sholat. Tapi nggak berada dalam sab-sab. Kenapa emang ya? Kalau di sab-sab kita kenapa? Ya toh saya lihat dari depannya aja udah ada penyimpangan. Timpangan yang bagaimana maksudnya? Patung-patung, nggak pola gambar-gambar patung, apalagi terlihat naga. Itu aksesoris budaya Jawa. Sampean orang Jawa apa bukan? Bukan masalah Jawa atau enggaknya. Ini kan udah berdasarkan syariat agama. Ini Ya jangan dicampur adukkan antara budaya dan agama, ndak bisa seperti itu. Itu bukan berarti kalau kita itu berbudaya terus kita itu ndak beragama, ya ndak begitu. Kita berbudaya, kita juga beragama, kita juga bernegara. Jadi ada hukum negara yang harus kita taati, ada adat istiadat yang harus kita jalankan, kita cintai, dan juga ada hukum agama. Yang penting sebenarnya itu kan nggak berbenturan dengan agama. Sekarang apa yang ada di sini itu budaya Jawa itu apa ada benturan dengan agama? Kan nggak ada. Benturannya di mana? budaya diterapkan di sini loh, Bu. Iya, Kalau agama selalu diterapkan, iya. sama budaya. Heeh. Damping. Ini ada beberapa budaya yang harus dihilangkan. Karena apa? Seperti contoh Budaya harus dihilangkan. Patung naga. ini kan dulu kan waktu zaman Nabi Ibrahim alaihissalam udah jelas Kenapa? dimusnahkan. Itu kan zamannya Nabi Ibrahim. Beda pengertiannya dengan di kita kalangan orang Jawa. Naga itu notorogo, notoroso, cipto, roso, nyoto, begitu. Jadi mulai dari kita itu membaca, terus kita itu meriadohi, terus kita itu mengamalkan, gitu. Seperti Bismillah yang diriadohi, dibaca, diriadohi, terus diamalkan. Bismillah itu kan Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih dan sayang. Maka sikap kita, kelakuan kita itu pun juga harus berakhlakul karimah, kan begitulah. Panjenengan masuk di rumah orang waktu sholat, sampean malah di sini duduk-duduk, kan lucu gitu loh. Sampean berdakwah tapi sampean sendiri kayak males-malesan itu loh sholat. Kita bukan nggak sholat, kita sholat. Ya kan dari tadi kan sudah azan, dari tadi sudah qomat, panjenengan nggak segera. Kan bukannya kalau sudah qomat itu harusnya kita cepat-cepat berdiri, cepat-cepat kita itu menjalankan sholat. Lah panjenengan kan enggak. Iya, tapi kan ini posisinya berada di lingkungan yang salah ini. Gitu. Salahnya di mana? Ini
Menurut kami ini ajaran-ajaran seperti ini atau perbuatan kayak gini ngebangun sesuatu yang memang dilarang. Apa ada dalilnya? Ada larangannya gitu. Oh, nggak boleh. Contoh seperti ini kayak gitu, nggak boleh gitu. Ada dalilnya nggak? Dalilnya mana? Bid'ah. Ya bid'ahnya di mana? Kullu bid'atin dolalah, segala sesuatu perbuatan bid'ah. Iya, saya tahu hadis yang sampaikan itu saya tahu bahwa semua yang mengada-ada itu adalah bid'ah. Tapi bid'ah itu ada bid'ah dolalah, ada bid'ah hasanah. Terus yang saya katakan kalau memang ini dilarang, kalau itu dilarang, dalilnya itu mana gitu loh. Jangan sesuatu hal yang nggak dilarang terus sampean larang. Berarti yang bid'ah itu kan jenengan, yang dolalah itu jenengan. Sampean nggak usah nerangkan hadis itu, saya udah paham. Saya udah paham. Intinya kalau sesuatu hal yang mengada-ada itu bid'ah. Nah sekarang saya tanya, apakah ada larangannya? Kalau ada larangannya, ada dalilnya baru panjenengan bisa melarang. Kayak rokok juga dilarang. Ya, tapi nggak ada dalilnya. Tulisan sampai larang, tapi nggak ada. Sekarang yang mengada-ada tuh siapa itu? Ya udah jelas itu kan udah ada simbolnya kayak gitu kan. Ya ada dalilnya kalau pakai simbol itu dilarang kayak gitu. Itu simbolnya Allah Muhammad. Itu bekas dupa-dupa, bakaran dupa kayak gitu. Ada dalilnya pakai dupa itu nggak boleh. Tidak boleh. Nah kayak gini kan sebenarnya kalau sampean itu sesuai dengan aturan dan peraturan, tinggal sampean itu bertamu ke rumah orang sopan santun, ya uluk salam, terus panjenengan menyerahkan KTP kayak gitu kalau mau. Kalau nggak mau ya sudah pulang gitu aja, udah selesai sih kalau saya itu. Tapi bukannya sampean waktu sholat sudah komat sampean nggak buru-buru sholat. Gambar naga keris itu. Syiriknya dari mana? Ada gambar-gambar naga kayak keris kayak gitu. Apa itu? Gak bantah di sawang itu. Masa pondokan ada kayak gitu. Kenapa kalau ada gambar keris kenapa? Masalahnya apa? Nggak pantas di sawang sama orang. Ya nggak pantas kan buat kamu. Kalau buat kita pantas-pantas saja. Itu kan persepsi kamu, persepsi jenengan. Ini kan masih aja musyrik itu namanya. Mengadopsi orang-orang lain. Mengadopsi mana? Bagaimana maksudnya? Santri-santri. Sekaligus kan syiar dalam masalah agama juga. Iya. Makanya ini kita bertentangan. Pertentangannya di mana? Bertentangan. Ya ini kita ingin tahu. Tahu kisahnya Kanjeng Sunan Kalijaga enggak? Beliau itu berdakwah dengan menggunakan wayang. Banyak yang suka, terus orang diajarkan wudhu, diajarkan sholat, begitu. Malah Islam itu masuk ke tanah Jawa, terutama ke Indonesia ini pun dengan cara merangkul, bukan memukul. Dengan cara mengadopsi budaya. Dengan budaya, boleh saja pasang kayak gitu. Cuma kan dengan budaya itu masuk agama kita gitu. Lah kamu tahu sejarahnya nggak? Tahu asbabun nuzulnya nggak? Islam masuk ke. Lah kamu itu sekarang bisa beragama Islam itu pun juga karena berkat para wali-wali Allah. Betul. Karena juga berkat dari leluhur kita. Tapi syiar yang sebenarnya itu ya harus kita contohkan langsung aja, rahmatan lil alamin. Siapa yang nggak saya tanya, sampean bilang rahmatan lil alamin. Terus panjenengan ke sini posisinya nggak menghormati tuan rumah, sampean nggak masuk ke dalam, sampean nggak ngikuti peraturan. Apakah ini yang disebut dengan rahmatan lil alamin? Loh kalau masuk ke rumah orang itu salam dulu. Kita salam ya. Iya, terus kalau masuk ke rumah orang itu diserahkan bukti KTP-nya kayak gitu. Karena masuk ke rumah kita ini berikan laporan ke desa. Lah orang datang dari mana begitu. Jangan-jangan DPO, daftar pencarian orang. Kita kan nggak tahu. Ya kita nggak tahu kan. Ya kita nggak tahu orang tuh kayak gimana kayak gitu. Pondok di majelis gak seperti itu. Tamu datang kita persilahkan. Nggak ada itu KTP nggak ada. Karena sesungguhnya kita bersaudara. Hanya saja ini ajaran-ajaran yang seperti ini. Ajarannya seperti ini bagaimana maksudnya? Seperti apa kemarin pernah datang ke sini ya? Iya. Gimana? Ajarannya bagaimana? Sholawatan. Itu kan bid'ah. Oh, sholawatan itu juga bid'ah. Iya. Rame-ramean atau apalagi itu kan pakai Musik. tipikal musikan kayak gitu kan itu bid'ah. Pakai rebana. Keras. Iya, gitu nggak tahu saya. Soalnya itu kan nggak dianjurkan dari agama Islam. Ada larangannya enggak? Nah itu kan soalnya mengada-ngada. Mengada-ada dari mana? Sholawat itu perintah apa bukan? Ya, Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Enggak, saya tanya dulu. Sholawat itu perintah enggak? Kalau firman Allah innallaha wa malaikatahu, kalau sholawatnya sendiri diperintah enggak? Diperintah. Terus sekarang saya tanya waktunya dilarang enggak? Enggak.
Tempatnya dilarang nggak? Enggak. Terus yang dilarang apanya? Untuk bisa sholat. Kama ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim, itu saja. Berarti sholawat itu hanya boleh ketika sholat. Iya. Kalau lagi nggak sholat nggak boleh. Nggak boleh. Ada hadisnya dilarang sholawat gitu? Ada hadisnya dilarang sholawat ketika selain di waktu selain sholat itu. Jadi gini loh, ini Rasulullah di saat sudah selesai sholat, ini beliau sholawat, zikir itu tidak dikeraskan. Oh berarti jahar itu nggak boleh gitu, keras itu nggak boleh. Kita lihat jenengan ini santai-santai. Oh keras-keras itu nggak boleh. Keras. Boleh. Dari mana dalilnya? Dalilnya mana? Dalilnya yaitu. Mana? Dalilnya segala sesuatu yang dilebih-lebihkan. Mengada-ngada. Dengan perbuatan yang tidak dilakukan. Sampai itu gini loh, sampai itu melarang tapi nggak ada dalilnya. Sekarang itu yang mengada-ada itu malah jenengan bukan kita gitu loh. Nah terus sekarang ini aja lah. Panjenengan itu buat saya bukan karena dasar ilmunya, bukan atas dasar dalilnya, ya bukan tendensi ilmunya, tapi yang sampai lakukan itu ada dasar nafsu jenengan sendiri saja, begitu loh. Mungkin karena sudah nggak suka sama kita, sampai sengaja bikin keributan di sini. Wong sebenarnya enak kok sampai datang, ya kan, kayak tamu yang lainnya, sampai itu menunjukkan kartu identitas, setelah itu masuk di dalam, kan sudah enak seperti itu, kan gitu. Kita bukannya nggak suka, ini boleh-boleh saja dari sini kita pasang gitu, cuma ini bukan padepokan, ini pondok pesantren. Pondok pesantren. nggak boleh. Ya tolabul ilmu berarti kan, tolabul ilmu. Nah ini kita ingin mengharapkan segala sesuatunya jangan terlalu berlebihan. Sudah gini aja wes sekarang, sampai itu kesini niatnya baik apa enggak? Kalau niatnya baik, ya. Sampean kalau niatnya baik itu ikuti aturan dan peraturan yang ada di sini. Sampean kan datang ke rumah orang. Setiap orang itu kan punya peraturan masing-masing. Kalau semuanya di dalam nggak boleh ngerekam, ya jangan rekam. Kalau di dalam itu pengennya sampai menyerahkan foto KTP, sampean tunjukkan ya sampean tunjukkan. Gitu aja. Kalau sampai niatnya baik, ya monggo dilakukan dengan cara yang baik. Melakukan sesuatu hal amar ma'ruf nahi mungkar itu nggak boleh dengan cara yang mungkar, gitu. Kalau sekarang monggo mau masuk, kalau nggak mau suruh pulang aja. Ya, gitu aja kita sudah. Kalau mau masuk silakan KTP, kalau nggak mau ya suruh pulang, gitu aja sudah. Setuju, Gus. Iya. Kita ngelayani orang kayak gitu nggak ada selesainya. Kalau nggak mau buang-buang waktu aja. Iya. Monggo. Jangan merangkul pertama. Kalau nggak ada pulang, jangan dorong pulang. Kalau nggak sopan kamu pulang. Monggo. Pulang. Apa? Tidak nyiram orang tua saya. Pulang. Ini aja panjenengan mau daftar atau enggak? Kalau mau daftar, monggo daftar. Kalau enggak mau, Kalau nggak ada KTP pulang. Pulang. Kalau nggak ada KTP pulang. Pulang. Orang tidak dihormati kok. Kalau nggak ada KTP pulang. Wis kenkenan rumah. Kalau mau bertanggung dulu ada KTP-nya. Di peraturan. Dorong, Pak. Kalau nggak ada KTP pulang. Silakan balik lagi. Kapan balik? Ya silakan balik. Yang penting bawa KTP. Syarat tadi kita aturan sini. Oke. Nanti kita bawa KTP, kita datang lagi sini. Bawa santai aja. Ini maaf, jenengan siapa ya? Siapa? Ada orang diajarkan untuk kamu juga mengajarkan. Kamu untuk kesopanan ada. Udah. Udah pulang. Datang ke sini lagi. Pulang udah tuh. Yang banyak. Yang banyak. Ada kapok-kapoknya. Bisa menjelaskan meluruskan agama. Nanti kita diskusi kembali. Ya, kita akan memenuhi peraturannya. Ya. Nanti sudah prosedur kalau lagi.
Pak. Kami tidak melarang siapapun yang datang ke sini, tapi ikuti prosedurnya, nggih. Ya besok kalau mau datang ke sini silakan bawa KTP-nya, silakan di pos dan di pendaftaran, nggih, diperlihatkan semua. Monggo silakan. Silakan balik lagi ya. Tapi nanti setelah ada KTP kita nggak diperlakukan seperti Tidak. Kita ke dalam boleh. ya kita ingin diskusi aja kok. Siap, Kalau siap. sekiranya memang ada penyimpangan ya kita luruskan, ambil jalan keluarnya. Tapi kan ini udah jelas-jelas. Kalau sampai memang belajar ilmu agama, ini ada aturan-aturan yang memang diterapkan dalam agama ini. Yang jelas besok kalau mau datang sini monggo. Kami tidak melarang siapapun, tetapi ikuti prosedur yang di sini, perlihatkan KTP di pos satpam dan juga di tempat pendaftaran. Seperti itu Pak, nggih. Mohon maaf, nggih. Jelas ya? Ya, Waalaikumsalam. Udah Pak, pulang Pak, pulang. Pulang.